Shalom, saya atas nama Marini Samene, NIM 10220210082. Saya dari kelas C semester 2, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan materi bab 7 tentang bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial, politik kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Indonesia adalah negara hukum, artinya yang semua penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Yang pertama, bagian A, menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Sejumlah sumber rujukan untuk mempelajari hukum dan penegakan hukum antara lain: yang pertama, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Secara Pidana. Yang kedua, Kranenburg tahun 1975, Ilmu Negara, Jakarta Pradaya Paramita. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau amandemen. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantas tindak pidana korupsi. Yang kelima, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Yang keenam, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Bagian B, menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Dari sebanyak tuntutan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif. Namun, beberapa yang masih tersisa mengenai penegakan hukum ini. Hampir setiap hari media massa baik elektronik maupun cetak menanyakan masalah pelanggaran hukum, baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN. Bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang pertama, lembaga hukum itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian A, kepolisian. Kepolisian negara ialah alat negara penegakan hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut pasal 4 UUD Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara. Bagian B, kejaksaan. Kejaksaan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 1 dinyatakan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, bagian C, kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kedua, lembaga peradilan. Bagian A, peradilan agama. Peradilan agama terbaru diatur dalam Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989. Berdasarkan undang-undang tersebut, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Yang kedua, yang bagian B, peradilan militer. Wewenang peradilan militer menurut Undang-Undang Darurat nomor 16 tahun 1950 yang telah diperbaharui menjadi UU nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. C, peradilan tata usaha negara. Diatur Undang-Undang nomor 5 tahun 1986
yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Yang keempat, peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Pada umumnya rakyat apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan menurut peraturan dapat dihukum akan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku paranisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme. Ini banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Bagian E, mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum, pasal-pasal hukum material, seyogianya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Ketiadaan penegakan hukum terlebih tidak adanya aturan hukum akan mengakibatkan kehidupan masyarakat kacau. Negara bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegak hukum dapat, namun demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, shalom, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.